Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yesus adalah kepala kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, posisi kepala adalah bagian yang teratas dari postur tubuh manusia. Dia berada titik yang paling tinggi, yakni di kepala. Dan kalau berbicara kepala, dia adalah hal yang paling dihargai, dihormati, berbeda dengan tubuh yang lain. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan bagian-bagian tubuh manusia, namun itulah yang menjadi bagian yang sering dikultuskan oleh manusia, yakni kepala adalah bagian yang tertinggi, bagian yang terhormat, bagian yang harus dijaga, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam nats ini ibu bapak saudara terkasih, kalau kita membaca pada Ibrani pasal 3, lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus lebih tinggi dari Musa. Penulis Ibrani hendak membandingkan bagaimana Yesus dengan Musa. Sebelumnya penulis Ibrani sudah membandingkan bagaimana Yesus dengan malaikat. Dan saat ini dia hendak kembali mengingatkan orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen sekalipun masih mengkultuskan bahwa Musa tertinggi di atas segala-galanya. Bahwa segala ajaran Taurat yang disampaikan Musa masih tetap mereka laksanakan meskipun mereka telah menjadi seorang Kristen. Dan mereka menganggap bahwa Musa lah yang dipilih oleh Allah. Dan penulis Ibrani sedang membandingkan bagaimana benar Musa adalah pelayan yang setia kepada orang yang menguduskannya. Di ayat yang pertama, bagaimana penulis Ibrani mengingatkan bahwa fokusnya hendaknya kepada Kristus, bahwa dia adalah melebihi dari rasul dan iman besar. Maka kita tetap harus fokus kepada dia. Dan sampai pada di ayat yang ke-5 dan ke-6 yang merupakan perbandingan bahwa Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Memang Musa telah setia dalam segenap pelayanannya di dalam rumah. Tetapi dikatakan dalam nats ini, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumah. Yakni rumah itu adalah kita orang percaya. Kita orang percaya adalah bagian dari rumah tersebut. Dan ini sering dipakai dalam perjanjian baru, rumah atau bait suci Allah. Paulus berkata kita adalah bait suci Allah. Dan Yesus Kristuslah yang menjadi kepalanya. Dan ada catatannya, ketika Yesus yang adalah setia, maka ada permintaan berikutnya dari nats ini yang dikatakan kepada kita, yakni jika kita sampai pada akhirnya tetap berpegang pada kepercayaan, kita diminta untuk berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Kristus. Bahwa untuk memantapkan iman kita tersebut, iman percaya kita kepada Yesus yang adalah kepala dari kita, maka kita perlu dikatakan juga pengharapan yang kita megahkan. Kita berpegang teguh pada kepercayaan dan tetap berpengharapan yang kita megahkan. Apa yang dikatakan kita megahkan? Bahwa kita tetap setia, kita tetap yakin dalam apa yang kita percayakan. Karena ada orang yang ragu terhadap pengharapannya. Benar tidak ya? Bisa tidak ya? Nah, tetapi di dalam Kristus ada kepastian, ada hal yang mantap untuk kita bisa pertahankan. Dan itulah yang kita megahkan. Kita percaya, beriman di dalam Kristus. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari yang dikepalai oleh Kristus di dalam rumahnya. Karena itu mari kita terus berpegang teguh kepada kepala kita, yakni Kristus, untuk senantiasa ada dalam bimbingan dan tuntunannya.
Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.